Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Marilah kita mempelajari substansi genetika, yaitu pada KD 33, menganalisis hubungan struktur dan fungsi DNA kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran pada KD 33 adalah 1. Menganalisis hubungan struktur kromosom, gen, dan DNA, mengkorelasi antara jumlah DNA dengan rumus atau formula kromosom. 3. Membandingkan antara DNA dan RNA. 4. Menyimpulkan tentang replikasi DNA. 5. Menafsirkan tentang kode genetika atau kodon. 6. Merinci urutan proses sintesis protein. Kita akan pelajari semuanya ini pada kesempatan kali ini. Oke? Coba kita perhatikan gambar dua anak kembar. Kalau kita perhatikan, anak kembar ini adalah kembar identik karena jenis kelaminnya sama. Dan sepintas kita lihat mereka punya wajah dan fisik yang hampir sama. Tapi coba kita teliti lagi, kita cermati lagi, ternyata tidak sama persis, tapi masih ada perbedaan. Nah, sekarang dari contoh ini, apakah yang menyebabkan bayi kembar identik ini ada perbedaan ciri? Tidak ada kata lain, yaitu faktor yang membawa sifat, yaitu gen. Gen dan DNA apakah berbeda? Ayo kita pelajari untuk berikutnya. Kita perhatikan gambar di sini, yaitu gambar dari sel di mana ada mitokondria bla 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 di situ. Kemudian di dalam inti sel nukleus itu terdapat kromosom. Struktur dari kromosom diantaranya bagian ujung adalah telomer. Kemudian di tengah yang disebut sentromer. Kemudian ada, kalau dua sepasang biasanya disebut kromosom. Tapi kalau satu atau belahannya disebut kromatid. Kromosom ini kalau kita lihat diperbesar, itu terdiri atas protein histon dan non histon. Kemudian juga tersusun atas DNA. Jadi saya ulang. Kesimpulannya, di dalam sel terdapat inti sel atau nukleus yang di dalamnya terdapat kromosom. Kromosom tersebut terdiri atas protein histon dan non histon, dan DNA. Terus di mana gen tersebut? Gen adalah DNA. Jadi gen itu sama dengan DNA. Kalian pernah dengar enggak istilah DNA dan RNA? DNA adalah deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribonukleat. Sedangkan RNA adalah ribonukleik asid atau asam ribonukleat. Ayo kita lanjutkan pembahasan kita. Kromosom yang tadi terdapat di dalam nukleus, bentuknya, kalau ditinjau dari bentuknya, silakan nanti dilihat UKBM-nya. Berdasarkan letak sentromernya, itu ada yang di tepi, di tengah, bahkan ada yang satu sentromer. Ada yang disebut dengan namanya akrosentrik. Kemudian ada yang di tengah, metasentrik, dan seterusnya. Silakan dipelajari di UKBM. Sekarang kita membahas kromosom berdasarkan fungsinya. Fungsinya, jadi ada dua macam kromosom, autosom dan kolosom. Kalau autosom disebut dengan kromosom tubuh, yaitu kromosom yang menentukan semua sifat pada diri kita, makhluk hidup. Sifat pemalu, sifat pemberani, kemudian selain jenis kelamin, bentuk hidung, rambut, bibir, warna kulit, dan seterusnya. Sedangkan gonosom adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin jantan,
betina perempuan. Itu ditentukan oleh gonosom atau disebut dengan kromosom seks. Oke, ini kita beri contoh yaitu gambar kromosom pada lalat buah. Kalian tahu tentunya ya, lalat buah, lalat yang kecil-kecil yang nempel di buah itu seperti ini bentuknya. Kromosom ini lalat buah ini luar biasa karena kecil, tetapi ternyata dia mempunyai kromosom yang ukurannya raksasa dan jumlahnya sedikit, sehingga oleh para ahli sering digunakan untuk percobaan. Kita lihat bersama-sama, lalat buah ini mempunyai jumlah kromosom 8 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 4 pasang. Nah, kalau kita perhatikan yang nomor 2, 4, 3 itu sama antara lalat buah jantan dan lalat buah betina. Itu sama bentuknya, nomor 2, 4, dan 3. Itu yang disebut dengan kromosom tubuh atau autosom. Sedangkan nomor 1, coba kalian lihat gambarnya, nomor 1 pada lalat betina seperti itu, sedangkan pada lalat jantan seperti ini. Ada perbedaan, sehingga itulah yang disebut sebagai kromosom seks atau gonosom, di mana yang satu kromosom X, yang satunya yang lurus itu X, sedangkan yang bengkok adalah Y. Sehingga dari gambar ini, maka rumus atau formula kromosomnya, karena autosomnya 3 pasang, maka ditulis 3AA plus XC atau titik. Atau bisa juga kalau 8 buah, menggunakan 8 buah, maka kita hitung satu-satu. Maka rumus kromosomnya adalah 6A plus XY. Sedangkan pada lalat buah betina itu 3AA plus XX. Itu kalau pasang, maka ditulis double A-nya. Kalau buah ada 8 buah, maka rumus formula kromosomnya adalah 6A plus XX. Bisa dipahami? Silakan nanti berlatih ya. Ini contoh lain yaitu pada manusia. Jangan keliru ya. Jumlah kromosom pada manusia itu jutaan. Bukan hanya 46 ya. Tapi perhatikan ini sel tubuh. Jadi jumlah kromosom pada setiap sel tubuh itu ada 46 atau 23 pasang. Kita lihat, kita perhatikan tubuh kita terdiri atas banyak sel, ribuan sel, jutaan sel. Sehingga kromosomnya juga banyak sekali. Jadi saya tekankan di sini adalah jumlah kromosom setiap sel tubuh manusia ada 46 buah atau 23 pasang. Sehingga dari jumlahnya 46, maka yang sepasang adalah kromosom seks. Maka di sini 44A plus XX untuk yang perempuan. Sedangkan yang laki-laki 46A plus XY. Maka jumlahnya 46. Tapi dalam keadaan pasang 23 pasang, maka kita menggunakan double A. 22AA plus XX kalau perempuan, sedangkan laki-laki 22AA plus XY. Begitu. Itu untuk sel tubuh. Sedangkan untuk sel gamet, sperma atau ovum pada manusia, jumlah kromosomnya adalah separuhnya. Jadi kalau sel tubuh itu diploid 2N, sedangkan gamet adalah haploid. Maka kalau pada sel tubuh manusia jumlahnya 23 pasang, pada perempuan 44A plus XX, maka ovumnya itu separuhnya, menjadi 22A plus X. Sedangkan pada sperma, pada laki-laki yang menghasilkan sperma, kromosom pada sperma separuhnya. Sehingga kalau dari 44A plus XY itu pada sel tubuh pria atau laki-laki, maka sperma yang dihasilkan kromosomnya mengandung 22A plus X atau Y. Sehingga jumlah kromosom pada sel tubuh manusia 46 atau 23 pasang. Sedangkan pada gamet, sperma atau ovum hanya 23 buah. Wanita hanya menghasilkan gonosom atau kromosom seks satu tipe, yaitu X saja.
Sedangkan laki-laki bisa menghasilkan sperma tipe X dan tipe Y. Lanjut. Nah, di UKBM kalian, mungkin kalian bisa buka nanti ya. Ini sudah tertera, jadi kalau pada ujian itu kalian tidak usah menghafalkan. Tidak usah dihafalkan jumlah kromosom yang banyak ini. Karena nanti pada soal itu diketahui. Contoh, simpanse jumlah kromosomnya 48. Bagaimana rumus atau formula kromosom pada gamet atau sperma simpanse? Di sini ada 48. Maka gametnya separuhnya, yaitu 24. 24 rumusnya adalah 23 autosom A plus X atau Y. Karena meskipun pada simpanse sperma yang dihasilkan juga ada dua tipe, X dan Y. Bla 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 dan seterusnya. Silakan berlatih di UKBM-nya. Saya akan lanjutkan. Tadi saya menjelaskan bahwa kromosom itu terdiri atas protein, ada protein histon dan non-histon, dan DNA. Menurut Watson-Crick, ada dua ahli, James Watson dan Francis Crick, bentuk dari DNA itu tangga tali terpilin atau double helix. Kemudian DNA merupakan makromolekul atau polinukleotida, di mana polinukleotida itu tersusun atas banyak nukleotida. Satu nukleotida terdiri atas fosfat, gula, dan basa nitrogen. Gula dan basa itu disebut nukleosida. Antara nukleosida satu dengan yang lain dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Kita lihat nanti pada gambar. Basa nitrogen pada DNA maupun RNA ada dua macam, yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri atas adenin dan guanin. Sedangkan pirimidin tersusun atas sitosin dan timin. Mungkin nanti kalian di buku ya atau di referensi itu pasti singkat A, G. Kemudian timin itu bisa disingkat T atau C, dan T, kalau sitosin disingkat C atau S. Pada DNA, pasangan basa nitrogennya selalu A dengan T, G dan C. Kemudian antara A dan T itu dihubungkan dengan dua ikatan hidrogen, sedangkan G dan C dihubungkan dengan tiga ikatan hidrogen. Nah, ini dia gambarnya, strukturnya. Jadi untuk satu nukleotida tersusun atas fosfat, gula. Karena DNA maka deoksiribosa. Gulanya adalah deoksiribosa. Ya, kemudian basanya ada purin, salah satu purin atau pirimidin. Jadi ini yang disebut satu nukleotida. Kita perhatikan gambar di sebelahnya. Gambar ini merupakan gambar polinukleotida. Saya ulang penjelasan tadi. DNA merupakan rangkaian polinukleotida, berarti banyak nukleotida. Seperti ini. Kemudian satu nukleotida terdiri atas fosfat, gula, deoksiribosa, dan salah satu basa nitrogen. Kemudian ini juga nukleotida. Kemudian antara nukleotida satu dengan yang lain dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Dimana kalau tiga di sini ada tiga ikatan, maka basa nitrogennya adalah guanin dan sitosin. Sedangkan kalau dua ikatan hidrogen, maka adenin dan timin. Kemudian di sini ada dua, maka di sini adenin timin. Jadi seperti inilah. Maka kalau kalian disuruh menghitung berapa nukleotida yang menyusun DNA pada gambar, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka DNA tersebut terdiri atas 8 nukleotida. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Sekarang bedanya DNA dan RNA. Sebelum ke perbandingan, saya tunjukkan dulu gambarnya. Ini adalah gambar DNA. Tadi dikatakan oleh Watson-Crick bahwa struktur DNA itu double helix. Jadi seperti ini. Mungkin kalian pernah melihat tangga
yang digunakan untuk naik ke genteng, ya, ke atap, itu kan tangga bambu tapi lurus. Di sini kalian bisa membayangkan helix, ya, helix begini tangganya. Sehingga di sini yang hitam, kalau kita baca atau kalau kita lihat itu disebut sebagai ibu tangga. Ibu itu yang dipegang, sedangkan yang diinjak itu adalah anak tangga. Ibu tangganya tersusun atas fosfat dan gula, deoksiribosa. Sedangkan anak tangganya di sini ada warna-warna yang selalu berpasangan, maka adalah pasangan basa nitrogen. Katakan di sini kalau A dengan T, G dengan C. Selalu A dengan T, G dengan C. Itu pada DNA. Sedangkan pada RNA itu merupakan rantai polinukleotida tapi tunggal, tidak double. Jadi hanya sebelah, ya, hanya sebelah daripada DNA. Kemudian pasangan basa nitrogennya tidak ada karena dia hanya sebelah. Di sini ada pasangan, ada basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Tidak ada timin, tidak ada timin. Kalau pada DNA ada timin, kalau di sini tidak ada timin. Adanya hanya urasil karena posisi timin digantikan oleh urasil. Oke. Sekarang bedanya DNA dan RNA, bedanya letaknya beda. Kalau kita lihat di sitoplasma, RNA ada di sitoplasma, DNA tidak ada. Kemudian strukturnya double helix panjang, di sini single helix pendek. Kemudian komponen namanya aja deoksiribosa, maka gulanya deoksiribosa. Kalau di sini ribosa, gulanya ribosa. Apa sih bedanya? Kalau ribosa dan deoksiribosa itu adalah gula dengan atom C5, pentosa. Tetapi di sini ada deoksiribosa, deoksi, maka gulanya kekurangan molekul oksigen. Basa nitrogennya ada dua golongan, purin dan pirimidin, sama. Hanya pada RNA, pirimidin, sitosin, timin, di sini tidak ada timin. Timin diganti urasil pada RNA. Kemudian fungsinya kalau DNA sebagai informasi genetik yang utama, tapi dia juga mengendalikan sintesis protein. Sedangkan RNA hanya khusus mengatur sintesis protein. Kemudian jumlah atau kadar, kalau DNA selalu tetap, tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. Sedangkan RNA dipengaruhi sehingga jumlahnya berubah-ubah. Perbedaan yang ke-4 dan 5, saya misalkan di sini adalah kalau kita membangun suatu gedung, maka kita hanya membutuhkan satu konsultan. Tapi kalau kulinya pasti banyak. Semakin besar gedung yang dibangun, maka kulinya semakin banyak. Tapi konsultannya cukup satu saja. Sedangkan kalau gedungnya kecil, konsultannya juga satu, tapi kulinya juga sedikit. Nah, ini berarti DNA itu sebagai konsultan tadi, atau biasanya disebut sebagai, kalau ini pengatur sintesis protein, sedangkan RNA itu sebagai pelaksana. Jadi kalau kalian membayangkan atau mengidentikan bahwa DNA itu sama dengan konsultan, sedangkan RNA sama dengan kuli, sehingga jumlahnya tergantung pada protein yang akan dibentuk. Sekarang DNA punya kemampuan untuk mereplikasi diri atau menggandakan diri. Biasanya pada sel-sel yang muda atau embrional itu DNA-nya selalu bereplikasi karena selnya juga membelah terus. Apa yang dibutuhkan untuk replikasi ini? Di antaranya enzim, pasti enzim. Ya, karena untuk DNA maka enzimnya namanya polimerase DNA. Kemudian ini ada 3 hipotesis, yaitu hipotesis konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Cara replikasi itu nanti membelah dulu. Jadi saya jelaskan yang
yang konservatif dapat dilihat gambarnya. Ini DNA yang induk. Maka terbentuklah DNA baru yang sama persis. Sedangkan dispersif, silakan dilihat dispersif. Di sini ada biru ya dan biru muda. Ternyata hasilnya ada yang biru, ada yang pink, ya. Selang-seling ya maksudnya. Sehingga di situ patahnya, ini patah untuk yang baru, patah untuk yang baru. Itu dispersif. Sedangkan semi konservatif beda lagi. Kalau semi konservatif kita perhatikan gambarnya, di situ ada biru, ya. Ini sebenarnya pink ya, pink dan agak biru muda. Maka hasilnya ada dua DNA baru karena replikasi ya. Separuh benangnya adalah biru, separuhnya yang baru. Sedangkan yang ini yang biru muda, maka separuhnya juga pink atau merah muda. Maka kalau kita simpulkan, kalau konservatif, misalkan ini ya, bim salah bim, jadilah ini dua, sama persis ya. Sedangkan semi konservatif ini membelah, satunya ini ya, yang biru, kemudian yang baru adalah benang baru, sehingga separuh benang yang lama, separuh yang baru. Sedangkan dispersif itu separuh-separuh atau selang-seling istilahnya, seperti itu. Kalau kita perhatikan bagaimana sih yang terjadi di dalam sel, apakah yang konservatif, semi konservatif atau dispersif? Ternyata kayaknya loh ya, yang mana? Untuk mempelajari ini sudah ada percobaan, silakan dilihat di Campbell mungkin ya. Kalau di UKBM ada tugas untuk membaca buku Campbell, yaitu penelitian Messenser-Stahl yang menggunakan isotop radioaktif. Yang manakah yang benar? Ya, yang manakah yang benar itu sudah terjawab berdasarkan penelitian ahli tersebut. Tidak akan saya jelaskan di sini, silakan baca. Saya lanjutkan tentang kodon, disingkat kodon ya, jangan keliru ya. Kodon sama dengan kode genetika, yaitu informasi untuk membentuk protein dan untuk menentukan sifat pada makhluk hidup. Ada kode genetik. Kemudian kode genetik ini disusun oleh basa nitrogen purin pirimidin. Tadi ada adenin, guanin, sitosin dan timin atau urasil ya. Kemudian kita misalkan di suatu kelas itu ada 20 siswa. 20 siswa ini harus diberi nama. Harus diberi nama si A, si B, si C, si D. Sampai semuanya punya nama. Kalau kita perhatikan basa nitrogen hanya ada 4 ya. Kalau cuma menggunakan satu-satu, oh itu si A, si G, si C, si T, berarti hanya ada 4 kodon, kurang 16, karena yang asam amino yang harus diberi nama ada 20. Maka kita tidak bisa menggunakan setiap kodon itu hanya satu basa nitrogen atau sistem monoplet. Sekarang kalau setiap asam amino diberikan dengan 2 basa nitrogen, misalkan si AA, si GA, si GG begitu ya, 2 basa nitrogen, maka 4 pangkat 2, jumlah kodonnya ada 16. Di sini asam aminonya ada 20 sehingga kurang 4. Kita tidak menggunakan sistem duplet, tapi menggunakan sistem triplet kodon. Jadi setiap kodon itu menggunakan 3 basa nitrogen, AAA, AGA dan seterusnya. Maka dihasilkanlah 64 kodon, 4 pangkat 3 untuk memberi nama 20 asam amino lebih. Maka setiap satu asam amino bisa mempunyai lebih dari 1 nama. Contohnya, nama saya Endah Sudarwati, bisa dipanggil Endah, bisa Wati. Nama tua mungkin Sudar nanti. Begitu ya. Jadi setiap asam amino bisa mempunyai lebih dari 1 kodon. Dan kita perhatikan, ini
kode genetik pada makhluk hidup yang digunakan untuk mensintesis protein. Ada banyak sekali. Kalian tidak usah menghafalkan 64 kodon ini, tidak perlu dihafalkan. Karena pada soal nanti akan diketahui. Ya, jadi asam amino yang dikeluarkan maka akan diketahui. Hanya kalian harus waspada. Stop dan start. Di sini ada start, AUG. Sedangkan stop ada 3. Hanya 4 yang kalian hafalkan. Sedangkan sisanya tidak perlu dihafal. Gak keberatan kan? Kalau hanya menghafalkan 3 kodon saja. Oke? Tidak perlu dihafal. Saya lanjutkan. Sekarang terakhir pada pembelajaran kita hari ini, yaitu tahapan sintesis protein. Mungkin kalian untuk referensi ya, apa sih gunanya sintesis protein? Sintesis protein itu banyak. Protein itu yang dihasilkan ada protein fungsional, ada struktural. Kalau protein struktural itu bisa membentuk dinding sel, membran sel. Masih ingat kan pelajaran kelas 11? Membran sel tersusun atas, lipoprotein dan seterusnya. Jadi sedangkan sintesis protein yang lain adalah protein fungsional. Protein fungsional bisa digunakan untuk membentuk tubuh, bagian tubuh kita, dan menentukan sifat seseorang. Contohnya tinggi badan. Kenapa sih kok bisa tinggi, satunya kok enggak tinggi, kurang tinggi? Itu karena hormonal. Hormon itu dihasilkan dari protein. Protein dikendalikan oleh DNA. DNA adalah gen. Maka itu adalah menurun. Seperti kalian mungkin dengar bahwa penyakit diabetes mellitus itu ada yang menurun. Kenapa? Karena dia kekurangan hormon insulin. Hormon dihasilkan oleh protein. Protein dikendalikan oleh DNA. Maka sifat itu bisa diturunkan. Oke, saya lanjutkan. Prosesnya ini urutannya tidak boleh dibolak-balik. DNA mencetak RNA duta atau RNA messenger. RNA messenger akan keluar dari inti menuju ribosom yang terdapat di dalam sitoplasma. DNA-nya tidak ikut keluar ke sitoplasma. RNA setelah itu RNA messenger atau duta tadi nempel di ribosom yang disebut dengan RNA ribosom. Selanjutnya datanglah RNA duta. RNA T transport. RNA transfer ini akan membawa asam amino yang sesuai dengan kode pada RNA duta atau RNA messenger. Sehingga nanti setelah dia paham, tahu bahwa asam amino yang dibutuhkan ini, maka terbentuklah rangkaian asam amino yang akan membentuk suatu protein. Seperti ini yang sering keluar di ujian ya. Di soal-soal itu ada bagan seperti ini, kalian sudah ingat betul bahwa DNA membentuk RNA duta yang disebut proses transkripsi. Proses transkripsi adalah proses pencetakan DNA sensor membentuk RNA duta atau RNA messenger. Kemudian RNA messenger akan keluar dari nukleus menempel pada ribosom. Selesailah tugas RNA yang membawa kode genetik tadi. Kemudian ganti tugas RNA T. RNA T akan menerjemahkan kodon atau kode genetik yang ada pada RNA duta. Kemudian setelah menerjemahkan, dia akan mengambil asam amino yang ada di sitoplasma sesuai dengan kodon yang ada pada RNA duta. Tidak pada RNA T. Karena RNA T ini berperan sebagai penterjemah saja. Kemudian proses menerjemahkan kodon pada RNA duta menjadi antikodon pada RNA T disebut translasi. Selanjutnya hasil translasinya digunakan untuk mengambil asam amino yang sesuai. Kemudian RNA T yang lain, begitu. Sehingga nanti akan terbentuk rangkaian asam amino. Contohnya seperti ini ya. Jadi ada DNA double helix. DNA itu double helix, sensor dan anti sensor. Tapi belum pasti yang sensor selalu di atas, tidak. Bisa di bawah. Yang jelas sensor atau template, sedangkan anti sensor disebut untemplate. Kemudian pada DNA sensor itu terdapat
triplet codon ATG, ATC, TCG, TAA. Kemudian pada pasangannya atau antisennya A berpasangan dengan T, T dengan A, G dengan C, terus begitu sesuai. Ini berpasangan. Kemudian pada saat transkripsi maka double helixnya membuka karena ada enzimnya. Kemudian setelah membuka, rantai DNA sensor akan membentuk penggenap. Penggenapnya di sini, kalau di sini A, maka di sini akan bentuk U. Ternyata pada gambar ini yang fungsinya sebagai DNA sensor. Ya, DNA sensornya ini. Ini antisennya. Maka sensornya akan bentuk penggenap TA, AU, CG. Kenapa ada U? Harusnya timin, tapi pada RNA tidak ada timin. Maka urasil. Dan seterusnya. Setelah ini selesai, transkripsi selesai, maka dia akan keluar RNA. D-nya keluar ke sitoplasma. Kemudian nempel di ribosom. Setelah itu baru RNA-T akan menerjemahkan. Di sini kurang ya. Harusnya ini RNA D, maka di bawahnya adalah RNA-T sebagai penerjemah. Kalau A menjadi U, UAC, UAG, AGC, AUU. Itu bahasa terjemah dari RNA-T. Kemudian setelah dia paham RNA-T-nya, dia akan mengambil asam amino yang sesuai dengan ini. AUG, meteosin diambil. Kemudian AUC diambillah isoleusin. Kemudian UCG serin dan seterusnya. Maka akan terbentuklah polipeptida yang akan menyusun suatu protein. Jadi ingat ya, jangan sampai keliru. Saya ulang dari awal. DNA membentuk RNA duta yang disebut transkripsi. Sensornya yang membentuk penggenap, bukan antisennya. Setelah membuat rantai penggenap, terbentuklah RNA duta. Itu yang disebut proses transkripsi. RNA duta akan membawa pesan keluar dari nukleus ke sitoplasma. Kemudian selesailah tugas dari RNA messenger atau duta. Ganti RNA-T datang untuk menerjemahkan kodon yang ada pada RNA duta. Dia menerjemahkan dengan bahasanya yang disebut antikodon, itu pada RNA-T. Diterjemahkan, baru dia paham asam amino apa yang dibutuhkan yang sesuai dengan RNA duta. Jadi antikodon pada RNA-T hanya sebagai penerjemah saja. Oke? Seperti ini. Ya. Di UKBM juga ada. Silakan dicermati lagi. Nah, jadi ini ribosom, gambarnya ribosom, subunit kecil, subunit besar. RNA-D tadi akan nempel di sini. Ini RNA-D-nya. Nempel di RNA ribosom. Kemudian RNA-T, ini yang hijau-hijau itu RNA-T. Ada di sitoplasma, dia menerjemahkan dulu. Menerjemahkan dari kodon yang ada pada RNA duta. Kemudian dia, ini adalah antikodonnya. Baru dia mengambil asam amino. Lepas, ganti RNA-T yang lain. Begitu seterusnya. Latihan soal seperti ini, mungkin kalian bisa banyak saya siapkan latihan soal di UKBM. Silakan dipelajari, dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung tanya. Bisa ke Bu Endah lewat WhatsApp atau lewat Google Classroom. Oke, saya kira cukup yang kita pelajari hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata. Kita selalu harus menjaga imunitas, selalu happy, tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.